mereka yang tidak kompeten, mereka yang mereka yang tidak kompeten memiliki kemampuan diletakkan di depan, gitu. Dia ditempatkan akhirnya pelayan masyarakat pun jauh. Jadi no viral no justice kan. Akhirnya seperti itu. No viral no justice. Skornya berapa Pak Kapolri ini? Saya memberikan skor 4 dari 10 lah. Ya karena problematika selama kepemimpinan Pak Listio ini sangat banyak gitu loh. Masih banyak polisi yang baik gitu. Tapi muncul pertanyaan, polisi baik itu yang mana? Seperti itu. Karena oknum-oknum itulah yang dipromosikan, yang seperti itu. Dipromosikan menjadi jenderal. Berarti Mas dari perekrutan nih, itu gimana? Perlu ada evaluasi kan? Saya kalau melihat kan bibit bobot lah. Gini, kalau saya melihatnya atau bibit yang bagus pun ketika ada dicetakan yang buruk, ya akan menjadi buruk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kemarin ramai-ramai kasus dugaan pemerasan ya, yang melibatkan oknum polisi. Aduh berapa lah, nggak sampai 2 bulan ini besar. Kita kali ini mengundang narasumber, sudah hadir di studio dari Institute for Security and Strategic Studies, Mas Bambang Rukminto. Mas Bambang, terima kasih udah datang ya. Ini padat banget, saya lihat tadi jamnya. Wah, di sini diundang sini sana sih, waduh. Terima kasih sudah juga membatalkan yang lain gitu jadi kesini. Mas, Mas, ini kan kita rame lagi kasus dugaan pemerasan ya oleh oknum polisi. Ya yang terakhir lah KBP Bintoro ya, Polres Jaksel, mantan Kasat Reskrim ya. Melibatkan 2 kasat juga, mantan kasat. Terus kita belum lama kita teringat kasus DWP Jakarta Warehouse Project ya, konser, ada pemerasan juga warga Malaysia puluhan miliar lah. Mas Bambang selama ini mengamati gimana Mas? Ya kasus-kasus seperti itu adalah puncak-puncak gunung es dari problematika di kepolisian kita. Gunung es ya, bawahnya banyak. Sangat banyak gitu, dan itu bahkan sudah menjadi rahasia umum. Iya. Masyarakat merasakan tapi masyarakat tidak berkutik gitu. Mau lapor ke siapa? Dan mau lapor ke siapa? Kemudian dengan posisi kepolisian yang diberikan kewenangan negara yang sangat besar, tentu ada rasa khawatir di masyarakat ketika mau melaporkan gitu. Intimidasi, rasa ketakutan, pasti ada. Jangankan masyarakat biasa ya. Kawan-kawan kepolisian sendiri ketika ada masalah juga takut juga gitu loh. Kalau ketika ada bermasalah ya, dia mau melaporkan kepada siapa? Artinya selama ini negara itu belum memberikan ruang terkait pengaduan keluhan masyarakat terkait dengan kinerja kepolisian seperti itu. Saluran resmi kepolisian untuk pengaduan itu yang ada sekarang ya terkait dengan pelayanan ada ombudsman seperti itu, tapi kan nyaris ombudsman hanya sekedar administratif saja waktu itu. Betul. Kemudian Kompolnas dengan komposisi sekarang nyaris yang seringkali dikeluhkan masyarakat malah menjadi juru bicara kepolisian karena seringkali memberikan pernyataan yang normatif, prosedural seperti itu saja. Jadi negara belum memberikan ruang ya terkait keluhan-keluhan masyarakat terkait kinerja kepolisian, terutama terkait dengan penegakan hukum gitu. Makanya kalau kemudian kalau tadi ada kasus pemerasan di DWP, kemudian itu melibatkan warga negara asing, negara korban korbannya mereka berani speak up karena warga negara asing gitu loh. Coba di luar jurisdiksi kepolisian kita, coba masyarakat sini yang diperas seperti itu dalam kasus judi online, narkoba misalnya, pengguna narkoba. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Judi online ribuan yang konon yang ditangkap gitu, tetapi yang diproses berapa? Iya betul. Itu terkait dengan konsumen di level bawah. Ya. Mereka yang ditangkap banyak, tapi prosesnya tidak ada. Dan yang menjadi ironi lagi di level atas bandar-bandar itu masih jauh lah dari bandar ngeri. Mas, ini kan rahasia umum ya, kita nggak, artinya berulang dong kasusnya berkali-kali.
beberapa kali yang ke expose, bahkan yang kita tidak tahu, bahkan mungkin banyak ya. Banyak ya. 2023 lalu kita dihebohkan dengan kasus di Kalimantan Barat ya, AKBP Bambang Kayun. Kalimantan Barat ya. Terus kemudian juga kasus pemerasan kasus arloji Richard Mell ya. Itu di Jakarta malah gitu. Sorry, yang Bambang Kayun itu apa dia, Mas? Kasus penggelapan ya dan korupsi di perusahaan ya. Nilainya 57 miliar. Nilai dugaan suapnya. Pemerasan ya, dan sudah divonis pidana. Itu ya di KPK ya? Di KPK yang melakukan KPK gitu. Di kasus Richard Mell pemerasannya 10 miliar. Saya agak lupa ya, Richard Mell yang mana, Mas? Richard Mell yang kasusnya oknum di sini di Jakarta dan menjadi ironi lagi ketika yang melakukan pemerasan itu sudah diberikan sanksi demosi 5 tahun. Terus 2 tahun yang lalu demosinya dianulir menjadi 1 tahun, kemudian dipromosikan bahkan sekarang menjadi bintang 2. Oh iya. Hal-hal seperti itulah yang menjadi keprihatinan kita dan bagaimana kepolisian kita kalau hal-hal seperti itu ditoleransi. Artinya kan apalagi kalau kita melihat kasus DWP misalnya, sampai sekarang proses pidananya juga belum. Baru etik yang jalan. Baru etik yang jalan. Masalahnya kan ini adalah pemerasan itu adalah itu pidana jelas pidana. Kenapa hanya etik kan? Artinya kan akhirnya muncul persepsi masyarakat terkait sidang kode etik bahwa sidang kode etik itu adalah upaya untuk melindungi personil internal yang melakukan pelanggaran. Kita cuma dikasih press release. Press release hanya sekedar disenang-senangkan. Sudah dicopot gitu. Tapi dicopot pun akhirnya nanti dipromosikan lagi sami mawon ya gitu kan. Mas, tadi soal Bambang Kayun ya. Itu kan yang menangani KPK. Benar. Yang terakhir ini DWP dan anak bos Prodia ini. Yang menangani itu kan Propam ya. Kenapa bisa beda gitu, Mas? Ya, kategori bukan kategori ya. Saat Bambang Kayun mungkin operasi yang melakukan adalah KPK, bukan target utamanya mungkin. Itu yang lain nggak sengaja ketangkap atau bisa jadi seperti itu. KPK karena ada kaitannya dengan korupsi di pihak lain lah seperti itu. Tetapi terkait dengan kasus DWP dan AKBP Bintoro ini kan laporan kepada kepolisian gitu. Jadi langsung tangani. Tadi kepolisian lah yang menangani. Memang kemudian masyarakat juga meragukan terkait dengan kinerja di Propam ini karena memang proses itu sudah dilakukan gitu kan. Kayak kasus DWP tadi saya sampaikan proses pidananya udah jalan lah ya. Tapi pidananya nggak kelihatan. Belum kayaknya, Mas ya. Konon katanya belum gitu. Seharusnya kan itu bisa dilakukan berbarengan. Paralel bisa harusnya ya. Bisa. Ini kan yang terakhir kita update kan majelis etik, sidang etik aja sih. Yang melakukan itu adalah Barreskrim. Terkait dengan pidana ya. Ya. Tapi selama ini kan Barreskrim diem saja. Propam yang berjalan gitu. Propam ya silahkan lah internalnya gitu. Tapi proses pidana yang merupakan kewenangan dari Barreskrim itu harus dijalankan gitu. Tapi indeks kepercayaan publik soal institusi Polri gimana, Mas? Ada informasi? Ya, kalau kita melihat beberapa survei ke Kompas misalnya, kepolisian kita terendah gitu. Tidak 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo ini tentang terkait dengan penegakan hukum terendah, meskipun ini berbanding terbalik dengan kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya kan masyarakat sangat berharap pada pemerintahan Prabowo, betul. Meskipun juga mencatat ada kelemahan terkait di beberapa hukum, ini ya. Itu. Tapi kira-kira Mas komitmen dari Presiden 100 hari kayaknya pas hari ini apa? Gitu ya? Iya, 28 Januari apa? Kira-kira apa, Mas? Apa yang harus ditunjukin pemerintahan Prabowo ini untuk terutama penegakan hukum di level kepolisian ya? Ya, problem di kepolisian kan saya melihat bukan hanya masalah personal ya, masalah individu, oknum-oknum gitu. Tetapi saya melihatnya ini sudah
akumulatif, kemudian sistemik gitu loh. Sistemik ya. Ngeri kali kalau udah sistemik. Ya, karena ya tadi kalau kita melihat bagaimana seorang yang melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana, kemudian dipromosikan. Artinya kan sistem meritokrasi di internal kepolisian tidak berjalan. Dan ini memberikan efek domino gitu terkait pelayanan kepolisian, perlindungan dan semuanya jadi akhirnya berderet gitu. Mereka yang tidak kompeten, mereka yang tidak kompeten, memiliki kemampuan diletakkan di depan, gitu. Dia ditempatkan akhirnya pelayan masyarakat pun jauh. Jadi no viral no justice kan. Akhirnya seperti itu. No viral no justice. Jadi emang kemana-mana ya efeknya. Akhirnya kemana-mana terkait dengan DWP tadi. Ketika proses pidana itu tidak dilakukan, dampaknya apa? Siapa yang mau berani investasi ke kita gitu? Oh iya itu benar itu. Ketika pemerasan itu dibiarkan gitu loh. Ini kan sangat menyedihkan terkait dengan perilaku citra kita di luar, Pak. Citra kita di penyelenggara event internasional. DWP kan udah berkali-kali ya. Iya, artinya itu terkait dengan turis ya, terkait dengan investasi. Kalau tiba-tiba di sini diperas dan itu adalah hal yang biasa bagi dianggap biasa bagi kepolisian, bagi penegak hukum. Ya bagaimana? Berat buat pengusaha. Makanya di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo ini harus ada evaluasi yang berat total ya. Ngomong evaluasi berat nih. Evaluasi total pada kepolisian gitu loh. Problem sistemis itu bisa diperbaiki kalau ada leadership yang kuat gitu. Dan kasus-kasus yang ini terjadi, saya melihat bahwa tidak ada leadership yang kuat seperti itu. Ini kan Pak Kapolri kita sudah berapa? 4 tahun 27 Januari 2025 ini. Kemarin persis berarti 27 ya 3 hari yang lalu. Makanya kemarin saya sama kawan-kawan juga sempat ditanya skornya berapa Pak Kapolri ini. Saya memberikan skor 4 dari 10 lah. 4 dari 10 berat. Ya karena problematika selama kepemimpinan Pak Listio ini sangat banyak gitu loh. Mulai kasus Ferdy Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus di 4 tahun ini semua ya. Semua judi online yang tidak kelar. DWP pemerasan dan pelanggaran hak asasi manusia itu kan memang tidak insidennya tidak terlalu besar, tetapi terus ada letupan berkali-kali gitu ya. Dan nyaris besar tidak. Mas menurut kita Mas itu kan 50 lumayan kalau misalnya buat korban nyawa 135 nyawa. Iya, terakhir. Anak bangsa di Kanjuruhan gitu. Kanjuruhan terakhir, betul. Seperti itu. Ya artinya memang perlu evaluasi ya dari Pak Presiden Prabowo. Ya apapun bentuk evaluasinya ya. Karena itu akan memberikan pondasi bagi pemerintahan presiden ini ke depan. Tanpa ada penegakan hukum yang kuat, tegas, ya kita mau percaya kemana lagi? Sebenarnya salah satu kepuasan publik pemerintahan Prabowo penegakan hukum dianggap baik ya, cukup baik ya. Misalnya korupsi udah mulai kelihatan gitu ya. Memang ada beberapa perselisihan soal judi online gitu ya. Tapi itu dianggap masih kurang Mas Bambang untuk polisi terutama. Iya, masih sangat kurang ya. Bagaimanapun juga ujung tombak dari penegakan hukum itu adalah kepolisian. Gitu. Memang masyarakat akan selalu menyorot terkait dengan kinerja kepolisian. Pelayanan, perlindungan, pengayoman sebagai tupoksinya itu harus benar-benar dilakukan dengan tanggung jawab, dengan serius. Bukan kalau saya melihat program dengan mendukung program Astacitanya Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan misalnya, kepolisian malah ikut-ikutan untuk mencetak 1 juta lahan. Itu kan jadi nggak begitu maksudnya ya. Jadi aneh gitu loh. Itu bukan tupoksinya gitu loh. Ya jangan asal Bapak senang lah seperti itu, asal Bapak Presiden senang gitu. Ya tupoksimu dulu kerjakan dengan benar, dengan bertanggung jawab. Barulah itu sudah cukup sangat bagus kalau sudah dilakukan kan. Ngeri-ngeri sedap nih gitu. Ngeri-ngeri sedap terus ini. Tapi Mas gini, kita lihat kasus AKBP Bintaro Jakarta Selatan ya. Dugaan pemerasan
anak bos Prodia kita sebut gitu, klinik Prodia gitu. Kasusnya sendiri kan kita nggak begitu ini ya kita mungkin melihat itu kasus kriminal ya. Tapi anak di bawah umur gitu ya, anak di bawah umur, dugaan roda paksa, kemudian korban narkoba overdosis dan korban meninggal. Tadi kita lihat ya kasus kriminal biasa. Tiba-tiba mencuat dugaan pemerasan 20 miliar, Lamborghini lah segala macam. Jadi kita lihat ini kasus apa yang mana? Artinya masyarakat saya melihatnya sudah berani speak up. Iya. Terkait dengan pelayanan kepolisian. Mulai DWP, berani mulai DWP betul. No viral, no justice. Sekarang ini dan ke depan kalau tidak ada perubahan, ada perbaikan, kasus seperti ini akan modelnya begini semua. Modelnya seperti ini juga. Ramen di sosmed. Orang akan speak up terkait dengan kinerja kepolisian. Saya meyakini bahwa kawan-kawan pengacara, penegak hukum lain profesi penegak hukum juga menginginkan kepolisian ini lebih baik. Lebih baik, iya pasti. Semuanya berharap Polri ini akan lebih baik, lebih profesional seperti itu. Tapi tidak dengan oknum-oknum. Iya. Pasti masih banyak orang baik juga di dalam kan. Ya, itu yang seringkali menjadi muncul sindiran-sindiran gitu loh. Seringkali kan kita mengatakan bahwa yang melakukan pelanggaran itu adalah oknum-oknum. Masih banyak polisi yang baik. Gitu. Tapi muncul pertanyaan, polisi baik itu yang mana? Seperti itu. Karena oknum-oknum itulah yang dipromosikan, kan seperti itu. Dipromosikan menjadi jenderal. Terus yang baik itu di mana? Apakah tidak ada polisi yang baik sehingga bisa lebih bisa dipromosikan? Saya seperti itu kan. jadi makanya saya lihat bahwa ini adalah problem sistem terkait dengan leadership tadi. Ya tapi kita bisa sedikit optimis lah Mas. Masih ada polisi baik di dalam yang juga mau melakukan perubahan ya. Meski dia gerbongnya siapa gitu. Nah artinya kan problem gerbong-gerbongan tadi ini kan juga rahasia umum kan. Gerbong siapa, rezim siapa. Ya, artinya kan itu kan berlaku tiap periode kepresidenan juga. Gitu. Kan tidak bisa seperti itu. Polri ini harus tegak lurus. Harus pada undang-undang, pada negara seperti itu. Kalau gerbong-gerbongan terus, kapan kita membangun negeri itu loh? Akhirnya kan kelompok ini, besok kelompok ganti kelompok yang lain. Tapi gerbong-gerbongan itu ada, Mas. Menurut Mas Bambang melihat ada lah, sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada ya. Sampai sekarang ada. Itu bukan hal yang biasa Mas. Misalkan kita kalau ingin struktur kita orang-orang yang kalau presiden misalnya presiden agar kebijakan program bisa tereksekusi dengan baik gitu. Ya boleh. Dimanapun struktur organisasi pastilah, misalnya pasti kan kita akan orang-orang dekat, orang yang kita kenal. Tapi kan harus mengacu pada kompetensi mereka. Kompetensi, kapabilitas tadi kapabilitas mereka. Meritokrasi itu harus dijalankan. Mampu nggak nih orang? Mampu nggak? Jangan asal deket sama ring gue ini dia masuk kok. Mereka yang bermasalah dipromosikan seperti itu. Jadi tetap objektif ya, harus objektif. Parameter penilaian promosinya harus clear, pakai aturan-aturan. Mas, ini kasus DWP dan kasus Bintoro ini kan gak nyampe 2 bulan ya. DWP kayaknya Desember ya. Desember kemarin. Januari tiba-tiba kasus Brodia. Memang masih proses ya. Kemarin ada video klarifikasinya dari Pak KBP Bintoro. Ada dugaan juga kalau ini mantan pengacara pertamanya. Tersangka itu yang main. Nah, kita masih belum tahu, semua masih dugaan-dugaan ya. Tapi melihat dengan model kayak begini di kepolisian, Mas. Ini kan modelnya mirip-mirip ya. Modusnya sama. Modusnya sama gitu. Dan ya itu tadi berulang gitu ya. Ini apakah enggak apakah harus ada shock terapi gitu buat kepolisian itu seperti apa Mas? Ya kalau shock terapi itu adalah keniscayaan gitu. Kalau untuk membuat sebuah perubahan di kepolisian harus seperti itu gitu. Rekayasa sosial itu pasti akan membuat shock ya beberapa elemen seperti itu. Kalau kita kasus contoh sukses rekayasa sosial di sini. Misalnya Mas? Itu kan PT KAI di bawah Pak Jonan kan. Bagaimana betul. Kereta api yang zaman dulu begitu semrawut bisa ditata jadi gitu. Begitu rapi gitu. Begitu rapi sekarang dan menguntungkan seperti itu. Artinya bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Lagi-lagi ini kan terkait dengan leadership. Mau nggak? Komitmen, konsistensi dan visi ke depan.
visi membangun institusi itu. Kalau hanya sekedar pragmatisme, berat, tidak akan bisa. Problemnya kan kita ini sedang menyongsong Indonesia Emas 2045 itu. 20 tahun lagi itu pendek loh. Reformasi kita itu sudah berjalan 27 tahun. Tinggal 20 tahun lagi Indonesia Emas. Apakah kita akan seperti ini? Apakah penegakan hukum kita masih carut-marut seperti ini? Makanya kita sangat berharap banyak pada goodwill dari Presiden Prabowo ya, untuk benar-benar memberikan fondasi pada lembaga penegak hukum ini gitu. Tapi Mas, langkah pertama kira-kira harus dievaluasi di kepolisian yang pertama kali nih. Kalau Mas Bambang jadi Kapolri nih, apa dulu yang dibenerin melihat masalah ini? Apakah yang harus semua kan pasti bersentuhan dengan masyarakat ya? Kalau saya jadi Kapolri sekarang ya, selama 4 tahun. Apa dulu nih? Harus dibenahi ini bagian mana dulu nih? Apakah propamnya, sersenya, apakah SPK laporan sentra pelayanan polisian dibenahi dulu orang-orang atau apa dulu yang dilihat? Ya, kalau sudah 4 tahun ini saya tidak bisa membenahi, saya mengundurkan diri. Waduh. Kalau saya seperti itu pun tidak bisa membenahi. Tapi kalau ingin melakukan pembenahan, banyak cara. Kalau ingin melakukan pembenahan, apa dulu yang disenggol nih? Ya, terkait dengan lagi-lagi terkait dengan konsistensi penegakan aturan. Ini berkaitan dengan kontrol dan pengawasan. Bagaimana pengawasan itu berjalan dengan baik kalau tidak ada sanksi yang tegas, misalnya seperti itu kan. Artinya sistem kontrol dan pengawasan itu harus diperbaiki, mulai dari Bid Propam yang dipilih bukan dari polisi-polisi yang bermasalah, bukan hanya tempat parkir seperti itu. Kemudian SDM-nya, SSDM juga dipilih orang yang benar-benar kompeten. Karena saya melihat kasus-kasus pemerasan itu juga terkait juga dengan SDM, karena terkait dengan AKBP Bintaro ini kan ada isu bahwa dia memeras untuk meraih jenderal. Kan seperti itu, setoran untuk dugaan untuk menjadi jenderal. Kita sering dengar soal kasus itu pernah terjadi juga di 2013. Salah seorang seperti itu, seorang Kapolres, Kasat gitu ya. Kapolres saat itu di satu daerah, dia ingin sekolah, kemudian menyetor dan kemudian ditangkap oleh di Propam. Artinya hal seperti itu adalah hal yang biasa, biasa, tapi ini tidak benar. Kebiasaan yang tidak benar seperti itu. Tentu yang biasa itu benar ya. Artinya meritokrasi itu benar-benar dijalankan dengan benar. Harus ada evaluasi lah. Jadi SDM ini penting banget karena dia yang menentukan seseorang itu dipromosikan kemana, di kursi mana, dimutasikan kemana, gitu ya. Disekolahkan, itu kan SDM. Berarti Mas dari perekrutan nih, itu gimana? Perlu ada evaluasi kan? Saya kalau melihat kan bibit bobot lah. Kalau saya melihatnya atau bibit yang bagus pun ketika ada dicetakan yang buruk, ya akan menjadi buruk gitu loh. Jadi bukan di situ juga. Bukan di inputnya. Mungkin itu bagian ya. Itu bagian. Kita memang input dari rekrutmen itu memang harus bagus. Alumni Akpol itu pasti bagus. Prestasi akademik segala macam pasti terus itu bagus lah. Kita percayalah. Di atas rata-rata lah, pasti pintar-pintar. Orang yang pengen masuk kepolisian itu memiliki visi yang besar lah. Kita optimis seperti itu. Apalagi lewat TN Magelang itu lebih unggul lagi kan. Seleksinya pasti lebih berat lagi. Ya plus minus lah. Sudah masuk. Cetakannya bermasalah. Cetakannya bermasalah. Jadi sebaik apapun bibit, kalau cetakannya bermasalah ya munculnya adalah masalah. Cetakan harus diganti dong. Cetakan. Ya itu tadi sistem kan. Ya sistem ya. Tapi kewenangan Propam sekarang Mas, tadi kan disebut bukan tempat parkir lah kalau bisa jadi tempat parkir. Bukan tempat parkir itu elit juga sih. Sebenarnya kan posisi elit dong. Posisi elit. Tapi sekarang Mas Bambang melihat seperti apa Mas? Propam ini
taringnya sudah benar kah atau memang sangat galak. melindungi internal aja? Galak Ya, berarti ya. Galak sangat ya? galak lah, takut lah kawan-kawan kepolisian sama di Propam ini sangat takut lah. Artinya Propam sekarang cukup ini ya. Ya sejak Apresiasi dulu lah. Sejak dulu lah. Cuma lagi-lagi kan Sejak Sambo atau gimana? sebelumnya pun juga Sebelumnya, oke. sebelumnya sudah seperti itu. Sambo itu puncaknya kalau Sambo sangat galak banget itu. Lebih galak lebih galak itu pada cuma problemnya kan galak aja buat apa kalau untuk tidak untuk perbaikan kan gitu. Galak untuk dirinya sendiri akhirnya tadi dia pengepul. Ini penting nih, galak aja ini percuma ya kalau iya tidak memberikan dampak Efek apa-apa jerah ya. kepada masyarakat seperti itu. Tidak ada perbaikan. Ya tadi akhirnya jadi pengepul ya, mereka menakut-nakuti kawan-kawannya yang lain agar tidak diproses etik, proses disiplin seperti itu. Kalau prosedur di kepolisian tuh gimana Mas? Kan Propam ya. Misal diambil Propam diperiksa dari situ ke sidang etik ya. Sidang etik. Nggak bisa ke sidang pidana umum ya atau Ya, ada kalau ada tindak pidana itu nanti dari Barreskrim. dari Barreskrimnya ya. Barreskrim. Jadi sudah nggak di Propam lagi sejak Itu bukan di Propam lagi. di Barreskrim. Itu masuk berarti ke pengadilan umum. Pengadilan umum. Ya selama ini kan kalau sudah di Propam Barreskrim diem aja kan seperti itu. Yang seharusnya bisa paralel. Bisa parah. Nggak melanggar aturan Nggak itu. melakukan prosesnya beda kok. Karena kita lihatnya kalau udah sidang etik tunggu selesai ataupun salah satunya gitu. Ya, jadi akhirnya kacau kan ketika mereka melakukan tidak pidana hanya di sidang etik saja gitu kan. Pidana ya. Dan sidang etiknya memberikan sanksi demosi gitu. Ini berarti ada PTDH di situ ya Mas ya? Ada sanksi berat itu PTDH ya yang melakukan pelanggaran Pemberhentian pidana, dengan tidak hormat lah. Pemberhentian tidak hormat atau pemecatan itu yang melakukan pelanggaran berat, kemudian yang melakukan desersi. Tapi nggak ada hukuman bui ya di situ ya? Oh tidak ada. Di etik tuh nggak ada ya? Tidak ada. Penempatan khusus itu sebenarnya patsus itu itu mengadopsi aturan-aturan militer. Yang ini sebenarnya sudah yang harusnya juga harus disingkirkan gitu loh. Dalam rangka apa penempatan khusus itu kan gitu loh. Ya, definisi penempatan khusus itu apa sih Mas? Ya dia ditahan untuk diberi sanksi itu periksa. Makanya itu selama proses pemeriksaan aja di patsus itu. Iya bisa lebih makanya ada sanksi patsus kan di sidang kode etik. Gitu. Padahal itu jelas kalau kepolisian ini adalah ranah sipil seharusnya itu tidak ada. Sudah yang pidana sudah pidana saja. Karena kalau mengikuti peraturan pemerintah 1 tahun 2003 ya tentang pemberhentian personil kepolisian, mereka yang melakukan tidak pidana sudah PTDH gitu. Otomatis langsung PTDH juga. Dengan usulan usulan dari Kapolri memang ada klausul usulan Kapolri karena yang dikatakan pidana ini kan kecelakaan yang mengakibatkan seseorang meninggal itu juga pidana juga, tapi kan itu insiden. Jadi nggak delik aduan gitu ya? Ada yang dirugikan gitu. Ada dirugikan, kemudian juga mereka kalau insiden seperti itu kan ini dalam rangka kemudian melakukan penghilangan nyawa misalnya dalam sebuah operasi. Kalau delik pidana ya masuk, tapi kan tidak ini proses proses kepolisian yang harus menghentikan pelaku kejahatan misalnya seperti itu. Jadi proses terberat di sidang etik itu pemecatan ya? Pemecatan PTDH, sanksi berat. Nggak ada. Kalau pengadilan militer kan ada ya penjara gitu ya segala macam. Beda. Pengadilan pidana umum juga apalagi kan ya. Dan kepolisian sesuai TAP MPR kan berada di ranah pengadilan umum. Masuk ya. Tapi ada kasus Mas yang mungkin bisa kita jadi referensi misalnya. Sudah di sidang etik terus masuk pidana juga. Ada catatan dari Mas Bambang. Ada sih. Kayak kasus Sambo kan sidang etik dulu, kemudian pidana. Oh iya, sudah pidana ya, hukuman mati malah. Seperti itu. Tapi kan ada yang dipidana kemudian hanya sekedar demosi. Kebalikannya sidang etik tapi demosi gitu. Demosi ini kan jadi salah kaprah. Artinya kan sorry, itu pidana tapi vonisnya demosi gitu. Itu demosi. Itu bukan di sidang etik ya itu ya.
Harusnya ya. Dia dipidana juga, pidana 1 tahun atau 2 tahun, ada 3 tahun kayak Eliezer misalnya. Harusnya otomatis. Barada Eliezer Pemecatan. Kan dia divonis 1 tahun, kemudian diaktifkan lagi. Ya. Tapi ada ketentuan Mas, kalau udah vonis, dipidana dan terbukti bersalah. Kalau mengikuti peraturan pemerintah itu jelas yang mereka sudah divonis pidana itu PTDH gitu. Oh ada ya. Kalau mengikuti vonis itu PTDH dengan ada catatannya penjelasannya dengan atas usulan Kapolri karena pemecatan kan secara administratif adalah wilayah Kapolri kan betul. Seperti itu. Cuma problemnya ini dibolak-balik. Ketika Kapolri tidak mengusulkan, akhirnya tidak di PDD kan nggak seperti itu juga logika hukumnya kan. 1 tahun vonisnya. Ya. Artinya kalau selama 1 tahun itu ngapain saja? Kita membiayai napi di penjara kan, masyarakat. Ini membiayai napi di penjara. Iya, kasus Irjen Napoleon misalnya, dia divonis 5 tahun di penjara sampai beliau keluar. Pensiunnya keluar, jadi selama 5 tahun kita membayar gitu, masyarakat menggaji mereka. Polisi aktif sih. Polisi aktif. Karena dapat pensiun pas keluar. Dapat pensiun lah. Ya, hal seperti itulah yang ya harus jadi perhatian gitu. Kita tidak bisa seperti ini terus. Gitu. Kalau pemecatan diusulkan Kapolri kan secara struktur mungkin atasan di bawahnya atau ada yang mengusulkan gitu. Kapolri kan mungkin secara general ya. Berarti mungkin yang di bawah nggak ada yang ngusulin nih? Atau ya nggak bisa. Kalau proses sidang etik udah berjalan seperti itu. Pidana kan sudah. Masa Kapolri harus mendapatkan usulan dari pengadilan untuk dipecatkan tidak. Nanti kan udah kelihatan ini vonis dari pengadilan yang sebagai latar. Aturannya begini. Iya. Ya memang secara administratif ya Kapolri tidak langsung sendiri lah. Mesti ada SDM yang ada landasannya lah ya. Kenapa SDM yang mengusulkan seperti itu. Tapi kan ada dasar hukum. Terkait pemecatan itu. Tapi Mas kira-kira apa? Dari tadi kita tonnya negatif terus sih betul. Yang positif sekarang. Nah, kira-kira yang optimisnya apa Mas Bambang lihat dari penegakan hukum sekarang di era kepemimpinan Prabowo ya, untuk meski Kapolri masih sama Pak Kapolri, ada yang berubah nggak? Sampai sekarang belum berubah. Belum berubah. Sampai sekarang belum berubah. Kayak kasus pagar laut misalnya. Oke. Bagaimana kepolisian masih diam tidak melakukan penyelidikan, padahal sudah segitu ramainya pagar laut. Ramainya gitu. Masalah nanti ada tersangka atau itu proses saja, tetapi proses penyelidikan itu harus dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian ini diberikan kewenangan negara yang sangat besar. Iya, kita belum dengar sih ya soal pagar laut ini. Makanya kalau kita ngomong optimis kepada Presiden Prabowo, tapi kita tidak optimis. Bagian ininya kita agak gitu. Makanya semuanya berharap pada Presiden lah untuk memiliki goodwill ya untuk perbaikan kepolisian dengan melakukan political will seperti itu. Harus ada terobosan-terobosan. Ini kan pagar laut juga kan hari ini sih ada Menteri ATR BPN Pak Nusron di DPR ya. Misi 2 berarti. 6 pegawai dipecat gitu. Kepala segala macam ya. Tapi itu kan dari Kementerian ATR BPN ya. Cuman sanksi sidang etik internalnya ATR BPN ya. Jadi itu kita belum menyelesaikan masalah terkait dengan penegakan hukum kan. Di kepolisian itu ada laporan model A, laporan model B kan. Laporan model A itu ketika ada kasus yang sudah terjadi ya kepolisian bisa langsung melakukan pemberkasan. Nggak perlu laporan ya. Penyelidikan ada laporan. Seperti itu. Ada laporan model B. Baru itu yang dari aduan. Masyarakat yang melaporkan. Nah, untuk laporan model A nih, ini harus ada inisiatif polisinya untuk mengusut. Inisiatif dari kepolisian seperti itu. Nah, sampai sekarang kita menunggu inisiatif ini kan. Ya jadi kita menunggu inisiatif. Ya kita ngomong optimis. Bagaimana ketika ini tidak ada langkah-langkah yang konkret seperti itu kan. Ya lagi-lagi ya menunggu presiden. Presiden sangat berkuasa penuh ini. Perintah Kapolri, perintah ini. Kalau Kapolri tidak bisa sudah lebih baik
diganti. Sama seperti saya seringkali menyitir pernyataan Pak Listio Sigit, Apa ikan tuh, Mas? busuk dari kepalanya seperti itu. Ya harus dipotong kepalanya. Harus dipotong kepala, Pak ya. Prabowo di Magelang juga pernah menyampaikan seperti itu. Di retret itu ya. Iya, di retret itu. Ya memang kita lihat kasus-kasus polisi kan kasus yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Kita kalau urusan sama polisi, aduh, mana gitu ya. Kalau bisa jangan deh gitu. Ya polisi itu memang ujung tombak ya. Betul. Polisi berbuat baik itu saja banyak mengeluh gitu. Tentu yang mengeluh adalah orang yang melanggar kan gitu kan. Apalagi polisi yang berbuat tidak benar. baik, ya. Gitu. Makanya polisi ini harus benar-benar bagus ya, seperti itu. Kasihan juga Pak polisi ya. Iya. Tapi Mas, terakhir nih Mas, ya, sibuk banget ya. Mas, kira-kira kalau kita mau minta pesan atau apa, kira-kira apa Mas? Buat kepolisian, terutama kepemimpinan Pak Listio Sigit ini, ke depan lah. Kalau misalnya evaluasi ini, ya beliau nggak diganti gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya beliau nggak diganti, apa yang harus dilakukan? Ya, saya berharap dalam waktu dekat ini Kapolri yang sudah 4 tahun diberi jabatannya, diberikan kewenangan yang sangat besar oleh negara ini, membuat gebrakan-gebrakan. Saya sangat berharap sekali pada Pak Listio bisa memberikan legacy lah betul. pada junior-juniornya, pada institusi Polri ke depan. Secara gitu. umum ya. Dengan langkah-langkah yang nyata gitu loh, bukan hanya sekedar statement, bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi benar-benar langkah nyata, konsisten dengan melakukan penegakan aturan. Itu saja sementara ini gitu. Karena tanpa ada ketegasan, tanpa ada konsistensi dalam melakukan penegakan aturan, Polri ini akan semakin terpuruk gitu loh. Dan apa yang akan ditinggalkan kita mau percaya sama siapa lagi? Masyarakat akan percaya pada siapa saja, bisa percaya pada Polri, dan apa yang hendak ditinggalkan. Pak Kapolri ini maksimal 2 tahun lagi pasti pensiun. Pasti akan diganti gitu. Pasti akan ganti. Ini normal ya, normal saja. Tapi kan kalau waktu 2 tahun ini tidak digunakan membangun pondasi yang kuat ya, sangat sayang sekali. Artinya semoga bisa ada perubahan yang pasti dengar lah. Pak Kapolri pasti dapat laporan ya. Mas Bambang Rukminto, terima kasih udah kita ngobrol-ngobrol panas dingin saya di sini. Mudah-mudahan ini kritik membangun ya. Kita buat polisi karena kita semua cinta polisi ya. Pastilah. Kita Polri harus ada sepanjang. Polri itu harus ada. Kita cinta polisi. Mudah-mudahan bisa mendengar masukan-masukan dari Mas Bambang. Mas Bambang, terima kasih buat rekan-rekan pers juga yang sudah nonton. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share YouTube channel ntvnews.id dan Nusantara TV. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang. Mudah-mudahan gak ada yang nelfon nih kayaknya.